Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 29 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya, Justina Kartika. Kita jelang live update Tribun News selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita siang hari ini pemirsa, Kapolres AKBP Adrian Tuk memastikan pihaknya tengah menyelidiki insiden bentrokan antara personil Polres dengan sejumlah oknum BRIMOB pada Minggu 28 Juli 2024. Saat ini pun belum ada yang diamankan atas kejadian tersebut. Menyoal dampak bentrokan, Kapolres juga belum memberikan keterangan lantaran masih dalam proses pengecekan. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Ambon, rekan Mega Rivera Renyaan yang akan melaporkan untuk selengkapnya untuk Anda. Rekan Mega Rivera, silakan laporan selengkapnya. Ya, rekan Justina dan Tribuners diberitahukan bahwa pada Minggu 28 bulan 7 tahun 2024, bentrokan antara polisi dan BRIMOB terjadi di Kota Tual, tepatnya di depan Gereja Maranatha pada saat jemaat sedang melakukan ibadah hari Minggu. Kejadian bentrokan yang diperkirakan terjadi pada saat jam 8 malam tersebut memicu kemarahan warga yang berada di sekitar Gereja Maranatha karena mengingat pada saat bentrokan terjadi ada berlangsung peribadatan hari Minggu yang mengakibatkan warga juga emosi sehingga mengusir aparat BRIMOB yang katanya hendak menyelamatkan 10 anggota BRIMOB yang tengah melakukan peribadatan di Gereja Maranatha karena katanya telah dikepung oleh masyarakat dan aparat kepolisian. Bentrokan terjadi sehingga bentrokan terjadi pada Minggu malam sehingga mengakibatkan beberapa pohon di sekitar jalan tumbang dan juga kepanikan dari masyarakat Kota Tual yang menyayangkan bentrokan tersebut. Namun selang beberapa jam kemudian kondisi Kamtibmas di Kota Tual kembali kondusif, masyarakat kembali beraktivitas dengan normal. Sementara Kapolres Kota Tual sendiri AKBP Adrian Tuk menyatakan bahwa kondisi dalam keadaan normal dan aparat kepolisian juga tengah berjaga pada tadi malam di Makobrimob hingga pagi menjelang. Diketahui juga Tribuners bahwa aparat BRIMOB sempat menerobos ke dalam Polres Kota Tual sehingga melepaskan beberapa tembakan di sana sehingga menimbulkan kegaduhan di dalam Makobrimob sehingga Kapolres dan jajarannya melakukan patroli hingga pagi menjelang siang. Demikian rekan Justina. Terima kasih rekan Mega Rivera Renyaan, wartawan Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Informasi selanjutnya pemirsa. Aksi maling celana dalam wanita di Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang terekam kamera CCTV. Hal tersebut membuat resah masyarakat sekitar. Aksi maling celana dalam wanita tersebut yang terjadi di Jombang ini terekam kamera CCTV kos-kosan. Aksinya tersebut diketahui terjadi pada Sabtu 27 Juli 2024. Sekira pukul 10:56 waktu Indonesia Barat malam hari di kos-kosan Putri. Dari pantauan surya di lokasi, rekaman CCTV menunjukkan pelaku yang diketahui seorang pria dengan santai masuk ke pintu gerbang samping kos-kosan, di mana di lokasi tersebut banyak pakaian yang dijemur. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Anggit Puji, wartawan Tribun Madura. Rekan Anggit Puji, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina yang ada di studio. Benar, bahwasanya hari Sabtu tanggal 27 bulan 7 2024 sekitar pukul 22.56 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Desa Kuaron, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, di kos-kosan Putri, aksi seorang pria mencuri celana dalam wanita ini terekam kamera CCTV. Dari pantauan surya di lokasi saat ditemui pada hari Minggu tanggal 28 bulan 7 2024, pria tersebut masuk menggunakan jaket berwarna hitam, celana jeans hitam, dan memakai helm berwarna pink.
tiba di lokasi sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor. Tak lama setelah datang menggunakan sepeda motor, sang pria itu memarkirkan sepeda motornya di depan pagar kos-kosan dan masuk begitu saja lewat pintu gerbang samping kos-kosan waktu itu yang memang sedang tidak terkunci. Nah, di sanalah pelaku mulai melakukan aksinya. Ia langsung menuju tempat jemuran pakaian yang juga di situ rata-rata penghuninya adalah wanita. Dalam rekaman tersebut, pelaku berdiri cukup lama di depan jemuran, juga sedang memilih barang yang akan dicuri. Dan ternyata dari informasi yang kami himpun dari pemilik kos, barang yang dicuri dari pria tersebut adalah celana dalam wanita. Pemilik kos Anas saat dikonfirmasi mengatakan kejadian itu ia terima dari penghuni kos yang melaporkan bahwasanya sudah sering kehilangan celana dalam di kos-kosan tersebut. Anas yang awalnya biasa saja kini mulai resah melihat kos-kosan yang ia punya itu sering disatroni oleh maling dan fokus yang dicuri adalah celana dalam wanita. Kejadian ini sebenarnya tidak terjadi pertama kali, melainkan sudah dua kali, tepatnya 1 sampai 2 bulan yang lalu. Aksi yang sama juga terjadi di kos-kosan yang sama juga, celana dalam wanita. Anas mengatakan ia tidak mengenal pelaku yang terekam jelas di kamera CCTV, namun ia sendiri sudah melaporkan kejadian ini kepada RW setempat dan saat ini pihak kepolisian juga sedang melakukan olah TKP dan masih menginvestigasi siapa pelaku sebenarnya dan sedang mencari di mana pelaku berada. Demikian rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Anggit Puji Widodo, wartawan Tribun Madura atas informasi dan juga laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jajaran Satreskrim Polresta Sorong Kota menciduk 2 pelaku pencurian di Biara atau kediaman Biarawati, kilometer 7, Distrik Malaim Simsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Satreskrim melalui Wakil Satreskrim Polresta Sorong Kota Ibtu Besli Lingga menjelaskan, awalnya pelaku berinisial RK memantau aktivitas para biarawati di biara. Ketiga pelaku awalnya merusak pintu serta merusak perabotan di dalam biara hingga mengambil handphone gitar dan senilai 9 juta rupiah yang disimpan oleh para biarawati. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Sofwan Asari, wartawan Tribun Sorong. Rekan Sofwan, silakan laporan Anda. Baik, benar sekali Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Kemarin tanggal 17 Juli 2024 maksud saya, jajaran dari Satreskrim Polres Sorong Kota berhasil meringkus dua orang pelaku pencurian di biara atau tempat kediaman para biarawati di kilometer 7 Distrik Malaim Simsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, Kasatreskrim Polres Sorong Kota yang diwakilkan oleh Wakil Kasatreskrim Polres Sorong Kota Ibtu Besli mengatakan bahwa kejadian tersebut awalnya dilaporkan ke SPKT Polres Sorong Kota dan kemudian jajaran dari Satreskrim Polres Sorong Kota melakukan pengembangan terkait dengan kasus tersebut. Nah, saat itu pihaknya langsung meringkus salah satu terduga pelaku dan mendapati RK yang mana merupakan pelaku utama yang diciduk di dalam rumah begitu, Tribuners. Nah, pada saat itu RK mengakui bahwa dirinya dan juga NK serta pelaku lainnya itu Dede yang masih buron sampai saat ini, awalnya dirinya memantau situasi di sekitar biara tersebut. Nah, selang beberapa waktu pada saat itu hari Minggu tepatnya para biarawati tengah bergeser ke gereja untuk melakukan ibadah Minggu begitu. Nah, pada saat melihat situasi yang sunyi,
RK kemudian mengajak NK dan juga DD untuk masuk ke dalam biara dan pada saat itu ketiga terduga pelaku ini justru nekat merusak pintu biara dan masuk ke dalam serta merusak beberapa perabotan di dalam biara begitu sebenarnya. Nah, berdasarkan keterangan dari Wakasat Reskrim Polres Sorong Kota, beliau dari hasil pengembangan ketiga pelaku ini justru mengambil handphone milik para biarawati dan mengambil gitar serta uang tunai begitu Tribuners. Nah, uang tunai itu sendiri dalam hasil penyelidikan diketahui berjumlah 9 juta dan uang tunai tersebut bukan merupakan milik dari para biarawati, namun milik dari salah satu tempat pelayanan kesehatan di Manokwari begitu Tribuners. Nah, dari hasil pengembangan itulah jajaran dari Satreskrim Polres Sorong Kota langsung menciduk NK dan sampai hari ini pihak dari Satreskrim Polres Sorong Kota masih mengejar tersangka lainnya yaitu berinisial DD yang mana sudah ditetapkan sebagai buron dalam kasus pencurian di dalam biara kilometer 7 Kota Sorong itu sendiri. Nah, sampai saat ini jajaran dari Satreskrim Polres Sorong Kota telah mengamankan barang bukti berupa uang senilai 700.000 dari hasil pencurian oleh ketiga pelaku dan sebuah gitar dan beberapa barang bukti perabotan yang dirusak oleh ketiga pelaku di dalam biara kilometer 7 Kota Sorong itu sendiri. Nah, hasil pengembangan petugas dari Polres Sorong Kota atau penyidik dari Polres Sorong Kota justru mendapati bahwa keterangan pelaku kedua pelaku yang sudah ditangkap bahwa uang hasil curian yang mereka ambil dari tempat hunian dari para biarawati ini justru dipakai untuk membeli dan mengkonsumsi minuman keras begitu. Nah, sehingga yang tersisa di tangan kedua pelaku yaitu uang senilai 700.000 rupiah begitu. Tribunal. Sekian, Justina. Baik, rekan Sofan Nasari, wartawan Tribun Sorong, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Satlantas Polres Kupang bergerak cepat dan mengumpulkan keterangan kejadian kecelakaan lalu lintas di kilometer 31 Naiponat, Kabupaten Kupang pada Sabtu 27 Juli 2024. Dalam keterangan Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata, melalui Kasat Lantas Ibtu Arina Eklesia Behi, pada Sabtu 27 Juli 2024 sebelum kejadian motor yang dikendarai oleh Benedictus Hengki berusia 20 tahun membawa dua penumpang Julio da Silva Cabral yang berusia 27 tahun dan Apolonario Freitas 16 tahun melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Oesau menuju Camplong. Untuk kronologi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan Pos Kupang, rekan Rian Tapehen yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Rian, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, rekan Justina di studio, dapat saya laporkan benar bahwa pada Sabtu 27 Juli 2024 kemarin terjadi kecelakaan maut yang mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia dan satu korban lainnya mengalami luka-luka dan sementara dilakukan perawatan di rumah sakit. Kepolisian Polres Kupang melalui Satlantas Polres Kupang yang mengetahui kejadian tersebut langsung bergerak ke arah TKP dan mengumpulkan keterangan terkait dengan kejadian lalu lintas di kilometer 31 Naibonat Kabupaten Kupang tersebut. Dari keterangan Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata yang kami dapat melalui Kasat Lantas Polres Kupang Ibtu Arina Eklesia Behi menerangkan sebelum kejadian tersebut motor yang dikendarai oleh Benedictus Hengki berusia 20 tahun yang membawa dua penumpang
Julio da Silva Cabral 27 tahun dan Apolonario Freitas 16 tahun melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Oesao menuju Camplong. Saat tiba di tempat kejadian tersebut, kondisi jalan yang menikung ke arah kiri dari arah Kupang, pengendara sepeda motor yang mereka naiki, motor Suzuki Next tersebut hilang kendali dan bergerak ke arah kanan jalan. Di saat bersamaan bergerak dari arah berlawanan, mobil dump truck milik sebuah perusahaan kontraktor yang dikemudikan oleh Wilfriedus Vouk. Karena jarak yang sudah sangat dekat antara motor dan truk, kemudian terjadilah laka lantas yang tidak dapat dihindari lagi. Sepeda motor tersebut menabrak sisi kanan mobil truk tersebut dan sepeda motor yang dikemudikan oleh Benedictus Hengki dan salah satu penumpang lain Julio da Silva Cabral meregang nyawa usai terlindas truk. Terkait kecelakaan ini yang terjadi di Jalan Timur Raya kilometer 31 Nebonat, motor yang bergerak dari arah Oesau tersebut, mereka berboncengan tanpa mengenakan helm. Penumpang terkait dengan kondisi penumpang yang masih selamat, Apolonario Freitas saat ini mengalami luka lecet di sekujur tubuh dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Sementara sopir truk tersebut saat ini juga sudah diamankan oleh Satlantas Polres Kupang di Mapolres Kupang untuk dimintai keterangan terkait dengan kejadian ini. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Safarian Tapehen maksud kami dari Pos Kupang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Viral di sosial media Facebook, seorang pengendara motor meninggal dunia saat berusaha menghindari truk pengangkut pasir. Kejadian tersebut terjadi di kilometer 10 Kecamatan Mangkendek, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Kamis 25 Juli 2024 siang hari, sekira pukul 12:40 waktu Indonesia Tengah. Untuk kronologi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Freddy Samuel, wartawan Tribun Toraja. Rekan Freddy, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Justina dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 12.40 WITA telah terjadi laka lantas tepatnya di kilometer 10 Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Yang sebelumnya terkait rekaman CCTV laka lantas tersebut sebelumnya telah viral di sosial media, tepatnya di sosial media Facebook dari postingan Facebook atas nama akun FB Marcel Dastan Batara. Dari pantauan CCTV tersebut, tidak hanya mobil truk pengangkut pasir yang baru saja keluar dari salah satu rumah di lokasi ketika mengambil pasir, ada satu kendaraan yang melewat jalan tersebut naas menabrak sisi kanan dari mobil truk pengangkut pasir tersebut. Dan tidak hanya itu, dari hasil keterangan warga, ada dua motor lainnya yang mengarah dari Kecamatan Mengkendek menuju ke Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja, juga terlibat dalam laka lantas tersebut. Dari hasil penelusuran Tribun Toraja, korban meninggal atas nama Dionysius Augusta, remaja umur 19 tahun. Korban merupakan pemuda yang beralamat di wilayah Minanga, Lembang atau Desa Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Namun sayang korban pertama tersebut meninggal di tempat akibat
laka lantas tersebut. Awalnya Kapolres Kabupaten Tanah Toraja AKBP Malpa Malacopo awalnya enggan memberikan komentar kepada Tribun Toraja mengenai peristiwa laka lantas tersebut. Namun dari hasil penelusuran Tribun Toraja, kejadian pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli 2024 tersebut. Dan untuk kedua pengendara motor lainnya yang terlibat dalam laka lantas tersebut hanya mendapatkan luka lecet dan sempat dirawat jalan di salah satu puskesmas di Kabupaten Tanah Toraja. Seperti itu Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Freddy Samuel, wartawan Tribun Toraja atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasien gawat darurat terpaksa diturunkan dari ambulans dan ditandu oleh pihak kepolisian dibantu warga melewati kemacetan panjang agar bisa segera sampai di Rumah Sakit Umum Daerah ADM John Sintang untuk mendapatkan penanganan medis. Ambulans yang membawa pasien yang berasal dari Silat Kabupaten Kapuas Hulu tersebut terjebak macet di depan rumah Betang Tampun Cuah, Jalan Sintang Kelam. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Agus Pujianto, wartawan Tribun Pontianak. Rekan Agus, silakan laporan Anda, rekan. Baik, rekan Justina, benar sekali bahwa pada Sabtu malam minggu kemarin ada seorang pasien gawat darurat dari Silat Kabupaten Kapuas Hulu yang terpaksa diturunkan, kemudian ditandu oleh aparat kepolisian dan juga warga karena terjebak kemacetan panjang pada malam penutupan Pekan Gawe Dayak di Desa Jero 1 atau di depan Rumah Betang Tampun Jua. Dan pasien tersebut ditandu atau digotong oleh sejumlah personel kepolisian dan warga sekitar hampir setengah jam karena kemacetan yang padat, panjang, dan warga juga ada yang membantu dengan menyisir jalan supaya mudah dilalui oleh polisi yang menandu. Dan alhamdulillah bersyukurnya pasien tersebut tiba di rumah sakit dengan selamat dan dapat ditangani oleh rumah sakit. Dan kesigapan polisi tersebut diapresiasi oleh sejumlah warga Sintang karena jika tidak mendapatkan penanganan cepat, dikhawatirkan pasien tersebut tidak mendapatkan perawatan dengan semaksimal mungkin. Demikian, Justina. Baik, rekan Agus Pujianto, wartawan Tribun Pontianak, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama seorang warga, Tony Ardian. Saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada pihak keamanan, khususnya pihak Kapolres, khususnya Kapolres Sintang. Terima kasih atas kejadian penurunan pasien di tengah kemacetan pada malam hari tadi sekitar jam 1:30 tengah malam dini hari. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak keamanan, baik dari Polres Sintang, TNI Polri, stakeholder yang terlibat atas aksi heroik anggota kepolisian dari Polres Sintang yang mengangkat tandu pasien yang sedang kritis. Informasi terakhir bahwa pasien yang diangkat tandunya malam tadi kabarnya selamat. Terima kasih Pak Kapolres Sintang atas support kepada stakeholder di bawah. Satu persatu pasangan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Batu untuk Pilkada Kota Batu mulai bermunculan. Setelah menyatakan untuk maju sebagai bakal calon wali kota Batu dari PKB, Nur Rahman saat acara melaku bareng Cak Nur di alun-alun Kota Batu pada Minggu 28 Juli 2024 kemarin, mengirim sinyal kuat akan menggandeng Heli Suyanto sebagai bakal calon wakil wali kota mendampinginya. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Dia Ayu, wartawan harian Surya untuk Anda pemirsa. Rekan Dia Ayu, silakan laporan selengkapnya. Baik Justina, dapat kami laporkan bahwa pada acara melaku-melaku bareng Cak Nur kemarin di alun-alun Kota Batu, Nur Rahman memperkenalkan atau saat acara Heli Suyanto yang merupakan
Ketua DPC Gerindra Kota Batu datang, dan di sana keduanya mengatakan akan menjalin koalisi untuk bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Batu pada pilkada mendatang. Saat orasi, Heli mengatakan bahwa pihaknya berharap agar pusat atau Gerindra pusat memberikan restu terkait rencananya untuk berkoalisi dengan Nur Rohman pada pilkada Kota Batu mendatang. Heli mengatakan pihaknya mantap untuk maju berkoalisi dengan Nur Rohman karena menilai Nur Rohman merupakan sosok yang smart, dan ketika bekerja bersama pihaknya merupakan wakil ketua DPRD Kota Batu, sama-sama wakil ketua DPRD Kota Batu, sehingga mereka sudah memiliki chemistry untuk maju di pilkada mendatang. Namun meski keduanya telah mengikrarkan untuk berkoalisi, namun surat dari PKB pusat maupun dari Gerindra pusat belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk keduanya. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan dari Anda rekan Dia Ayu. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Nur Rohman, bakal calon wali kota Batu, dan Heli Suyanto, ketua DPC Gerindra Kota Batu. Ya, tadi yang disampaikan oleh beliaunya, kita bersama teman-teman Gerindra memberikan support sepenuhnya kepada Pak Nur Rohman, niat baik beliaunya untuk mengabdi Kota Batu. Kalau kita Pak Nur, saya ini Pak Nur, kalau hanya mencari jabatan lain, isu ini kita sudah lakukan yang luar biasa, di luar perencanaan panitia saya kira ini. Ya. Ini luar biasa, di ujung sana sampai ujung sana. Saya nggak bisa, saya kira kini saya nggak bisa ngitung lah. Ya. Ini luar biasa. Harapannya gandeng dengan Mbak Ulfi ini. Waktu bareng Cak Nur, ini adalah satu konsep besar untuk ke depan Kota Batu. Artinya keterlibatan semua elemen di Kota Batu ini harus betul-betul mendapatkan tempat untuk proses-proses dalam mengajukan. Jadi ini tidak sekedar melakukan jalan besar, tapi ada suatu konsep besar melibatkan masyarakat dalam pemerintahan ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat melaksanakan bimbingan teknis atau BIMTEK, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak. Pantauan Tribun papuabarat.com pada Senin 29 Juli 2024, BIMTEK pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Timur di Politeknik Negeri Fakfak Polinev. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat. Rekan Aldi, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, baik Justina dan juga pemirsa, dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Fakfak November 2024 mendatang. Justina dan juga pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Fakfak Papua Barat selaku penyelenggara melaksanakan bimbingan teknis atau BIMTEK, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode 2024-2029. Justina dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami awak media, termasuk kami media Tribun papuabarat.com, pada hari ini Senin 29 Juli 2024, BIMTEK pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Timur di kampus Politeknik Negeri Fakfak atau Polinev. Justina dan juga pemirsa, dalam sambutannya, Ketua KPU Fakfak Hendra Joynandi Krisetala menyampaikan bahwa pada kesempatan hari ini, peserta yang hadir berasal dari PPD, baik itu Ketua PPD, Sekretaris PPD, dan Sat Keuangan PPD. Lalu ada juga hadir dari Ketua PPS, Sekretaris PPS, dan Sat Keuangan PPS. Justina dan juga pemirsa, Hendra Joynandi Krisetala mengatakan terkait dengan BIMTEK ini merupakan suatu agenda yang sangat penting, sehingga pihaknya mengharapkan peserta yang hadir bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Justina dan juga pemirsa, dikatakannya karena
memang menimbang selalu saja ada persoalan keuangan yang menjadi masalah. Tentunya ini juga belajar dari pengalaman saat pemilu lalu di mana ada gejolak yang terjadi, dan tentunya rekan-rekan sesama PPD dan juga PPS ini harus menyadari bahwasanya bagaimana mungkin KPU mau menyalurkan hak-hak yang dibutuhkan sekalian kalau memang laporan saja tidak ada. Justina dan juga pemirsa, untuk itu dikatakannya sempat muncul memang pembahasan oleh rapor dengan PPD kala itu, semuanya berteriak dan mengeluh soal tidak pernah diberikan BIMTEK atau pelatihan untuk membuat laporan. Sehingga untuk menjawab itu bagian dari upaya KPUD Fakfak melakukan perbaikan, salah satunya dengan pelaksanaan BIMTEK, sehingga semuanya diharapkan sudah bisa membuat laporan dan tahu cara ataupun mekanismenya. Justina dan juga pemirsa, Hendra Yoenandi Krisyatala juga menyebutkan pihaknya berharap jikalau boleh para peserta BIMTEK ini bisa mencatat apa-apa saja materi yang penting yang disampaikan dari para narasumber. Dalam kesempatan itu ia menegaskan pada intinya penggunaan anggaran operasional ini bukan bulan ini, contohnya misalnya untuk Juli tahun 2024, maka minggu pertama di bulan Agustus sudah harus dilaporkan agar hak-hak dari para PPD dan juga PPS ini bisa segera turun, baik itu honor maupun operasional. Justina, dapat kami informasikan pula, sekedar diketahui dalam BIMTEK pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut, KPU negara juga menghadirkan berbagai narasumber mulai dari pihak kejaksaan hingga kepolisian, dalam hal ini Satreskrim Polres Fakfak, untuk pemberian materi tindak pidana korupsi. Justina, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak, Papua Barat. Kembali ke Anda Justina di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Hendra C.C. Tala, Ketua KPU Fakfak. Maka daripada itu kami berharap rekan-rekan sekalian, teman-teman PPD, PPS dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Selalu saja persoalan pelaporan keuangan menjadi masalah. Ya, pengalaman kemarin di pemilu banyak sekali gejolak yang terjadi. Tapi teman-teman tidak pernah sadari ya bagaimana KPU mau menyalurkan hak teman-teman sekalian. Sedangkan laporan saja tidak ada, bukti pertanggungjawaban saja tidak ada, ya kan? Nah, muncul pembahasan pada saat kami melakukan rapor pertama kali. Kepolisian Sektor atau Polsek Katobu mengungkap kronologi kebakaran 3 rumah di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Minggu 28 Juli 2024. Insiden kebakaran rumah tersebut terjadi di Jalan Rambutan, Kelurahan Raha 2, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sultra. Kapolsek Katobu, Ibtu Laode Alim Musmin, membeberkan kronologi kebakaran berawal saat anak pemilik rumah, Saldi, sedang istirahat di dalam rumah, tepatnya di lantai 2 bersama anggota keluarga lainnya. Untuk lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama rekan Ahlun Wahid, wartawan Tribun News Sultra yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ahlun, silakan laporan Anda, rekan. Ya, baik Yusina, izin melapor dari Tribun News Sultra. Pihak kepolisian mengungkap kronologi terjadinya kebakaran 3 buah rumah di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peristiwa kebakaran ketiga rumah tersebut terjadi pada Minggu pukul 11.10 waktu Indonesia Tengah. Pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Katobu, Ibtu Laode Alim Musmin mengungkapkan bahwa kronologi atau penyebab utama dari kejadian kebakaran ketiga rumah tersebut adalah korsleting listrik. Kebakaran pertama kali ditemukan oleh anak muslim yang anak korban yang saat itu tengah berada di lantai 2 rumahnya, kemudian mendengar bunyi dari lantai 1 bagian dapur. Setelah mendengar bunyi atau ledakan tersebut, si anak korban kemudian turun mengecek di lokasi atau di tempat sumber bunyi tersebut. Namun setelah turun ke lantai 1, dia terkaget melihat api mulai membakar di bagian rumah bagian belakang. Melihat api kemudian menjalar,
Si anak korban kemudian memberitahukan kakaknya Yudi, dan Yudi juga kemudian menginformasikan kepada seluruh anggota keluarga bahwa rumah tersebut mulai terbakar. Sehingga kemudian pihak keluarga tersebut, satu keluarga tersebut kemudian keluar dari rumah untuk mengamankan diri. Selang beberapa menit kemudian kebakaran dari satu rumah atas nama Mahdin tersebut kemudian menjalar hingga membakar 3 rumah rumah tersebut. Sampai hari ini pihak kepolisian juga terus mengupayakan untuk mencari penyebab utama dari penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan hari ini adalah penyebab utamanya merupakan korslet listrik. Dan kemudian pihak kepolisian sektor Tatobu juga mengungkapkan bahwa kerugian untuk kebakaran ketiga rumah tersebut ditaksir hingga 450 juta rupiah. Oke, demikian Yusina dari kami Tribun News Ultra, kembali ke studio. Terima kasih rekan Ahlun Wahid wartawan Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dikabarkan menyetujui Bahrain Kasuba dan Umar Haji Sulaiman atau Bahrain Umar berpasangan di Pilkada Halmahera Selatan, Maluku Utara. Persetujuan tersebut setelah Bahrain dan Umar menyambangi Erlangga di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta pada Sabtu 27 Juli 2024. Jajaran pengurus Partai Golkar di daerah sebelumnya mengusulkan nama Ketua DPD 2 Partai Golkar Halmahera Selatan, Umar Haji Sulaiman, sebagai calon wakil bupati di Pilkada 2024. Terkait informasi ini, pemirsa, kita telah terhubung bersama rekan Nur Hidayat Haji Gani, wartawan Tribun Ternate yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Nur Hidayat. Di studio dan pemirsa Tribuners dapat kami laporkan langsung terkait dengan persetujuan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto kepada pasangan Bahrain Kasuba dan Umar Haji Sulaiman untuk berpasangan di Pilkada Halmahera Selatan tahun 2024. Istina dan Tribuners, sebelumnya Bahrain bersama Umar Haji Sulaiman menggelar pertemuan dengan Erlangga Hartarto pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Bahrain dan Umar meminta restu kepada Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar untuk keduanya berpasangan dan maju bertarung di Pilkada 2024. Adapun Yustina Tribuners, jajaran pengurus Partai Golkar di daerah sebelumnya mengusung nama Ketua DPD 2 Partai Golkar Halmahera Selatan, yaitu Umar Haji Sulaiman sebagai calon wakil Bupati Halmahera Selatan di Pilkada 2024. Nah, Umar sendiri dipaketkan dengan Bahrain Kasuba yang merupakan mantan Bupati Halmahera Selatan periode 2016-2021. Terkait persetujuan dari Ketua Umum Partai Golkar, persetujuan atau restu dari Ketua Umum Partai Golkar terhadap Bahrain dan Umar Haji Sulaiman untuk berpasangan di Pilkada 2024 ini dibenarkan langsung oleh Bahrain Kasuba. Bahrain menyatakan bahwa pertemuan mereka dengan Erlangga pada Sabtu 27 April 2024 lalu itu sudah ada sinyal kuat yang diberikan oleh Erlangga untuk keduanya berpasangan. Nah, hal itu sesuai hasil kajian dan analisis dari Golkar. Kemudian Golkar akan memutuskan memberikan dukungan kepada pasangan Bahrain Umar berupa B1 KWK, formulir B1 KWK yang akan dijadikan persyaratan untuk mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 27 Agustus nanti. Selain Golkar, Bahrain juga mengatakan Partai Gerindra yang memiliki 3 kursi di Kabupaten Halmahera Selatan juga segera memberikan dukungan kepada dirinya dan Umar Haji Sulaiman, karena Golkar dan Gerindra sendiri di pusat telah mengkaji beberapa provinsi dan kabupaten yang
ditargetkan itu menang pada Pilkada 2024, yaitu salah satunya adalah di Provinsi Maluku Utara dan untuk kabupaten adalah di Kabupaten Halmahera Selatan. Menurut Bahrain, koalisi Gerindra dan Golkar ini merupakan tindak lanjut dari koalisi Indonesia Maju di Pilpres 2024 pada Februari lalu. Ini ditindaklanjuti dalam Pilkada 2024 untuk memenangkan beberapa daerah yang menurut Partai Golkar dan Partai Gerindra ada potensi peluang untuk memenangkan pertarungan. Nah, Bahrain juga menambahkan bahwa selain Partai Golkar dan Gerindra, pihaknya juga membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik lain untuk sama-sama berkoalisi di Pilkada 2024 mendatang. Nah, untuk itu Bahrain memastikan bahwa dukungan Partai Golkar kepada dirinya dan Umar Haji Sulaiman di Pilkada 2024 ini tidak akan berubah sebagaimana kesepakatan atau hasil analisis yang dilakukan oleh kedua partai politik itu terhadap pasangan Bahrain Kasubah dan Umar Haji Sulaiman di Pilkada 2024 nanti. Justina dan Tribuners, dapat kami informasikan juga bahwa berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2024 pada 4 Februari 2024 lalu, Partai Golkar dan Gerindra sendiri masing-masing meraih tiga kursi. Jadi sehingga diakumulasi total kursinya adalah sebanyak 6 kursi dari jumlah 30 kursi di DPRD Halmahera Selatan. Oleh sebab itu, jika Golkar dan Gerindra sudah resmi atau memastikan telah mengusung Bahrain Kasubah dan Umar Haji Sulaiman, maka kedua pasangan ini sudah pasti memenuhi persyaratan ambang batas 20% untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon di KPU Halmahera Selatan untuk Pilkada 2024 mendatang. Demikian Justina dapat kami laporkan langsung dari Halmahera Selatan. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Nur Hidayat Ajikani, wartawan Tribun Ternate, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan ribu massa pendukung Jalan Sehat bareng bakal calon Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Rio Patena pada Minggu 28 Juli 2024. Jalan Sehat yang dipusatkan di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Situbondo, dipadati puluhan ribu massa dari berbagai desa di wilayah Kabupaten Situbondo. Suasana Jalan Sehat berhadiah umroh dan puluhan hadiah lainnya ini memancing animo masyarakat dan para simpatisannya untuk mengikutinya. Untuk informasi selengkapnya terkait kegiatan ini, kita telah terhubung bersama rekan Izzy Hartono, wartawan Tribun Jatim Timur, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Izzy, silakan laporan selengkapnya. Baik, rekan Justina, dapat kami laporkan dari Situbondo, pemirsa Tribun, puluhan ribu massa pendukung bakal calon Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Rio Patenang melakukan jalan sehat bareng pada hari Minggu kemarin. Jalan sehat yang dipusatkan di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Situbondo ini dipadati puluhan ribu massa dari berbagai desa yang datang di Kabupaten Situbondo. Suasana jalan sehat berhadiah umroh dan puluhan hadiah lainnya ini memancing animo masyarakat dan para simpatisnya untuk mengikuti. Bahkan saat bacalon Rio Patenang dan Cawa Ulfiat tiba di lokasi acara, ribuan massa berteriak sembari berjanji akan selalu mendukung pasangan muda di Pilkada Situbondo tersebut. Dalam kontestasi politik tahun 2024 ini, pasangan Rio Patenang atau Yusuf Rio Wahyu Prayogo bakal diusung Partai Kebangkitan Bangsa, sedangkan Ulfia merupakan kader tulen dan akan diusung Partai Persatuan Pembangunan Situbondo. Pasangan cabuk-cawabuk muda yang diusung dua kultur besar di Situbondo ini diprediksi akan bersaing melawan pasangan karunia karena Suswanti dan Nyai Hajah Khairani. Bacalon Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan tingginya animo masyarakat sangat luar biasa dan di luar prediksi panitia. Bahkan menurutnya massa yang datang dari ujung sana, dari ujung pertigaan barat sampai ujung pertigaan timur dipenuhi oleh ratusan massa, bahkan panitia tidak bisa menghitungnya. Saat ditanya akan mengandeng Ulfi, pria berdomisili di Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran ini mengaku dirinya bersama Ulfia merupakan pasangan muda dan visioner sehingga menjadi pasangan yang komplit. Justru target pemilih yang ditargetkan adalah pemilih muda yang dilihat karena tantangannya ada di generasi muda tersebut.
Dikatakan dirinya berharap angka kemiskinan turun karena sejauh ini angka kemiskinan di Situbondo cukup naik. Yang dipikirkan bukan hanya sekedar menang jadi bupati, justru harus menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Rio menegaskan sejauh ini komunikasi politik dengan P3 sangat bagus dan dia memohon doanya kepada masyarakat. Bahkan hubungan politik di atas, tetapi karena kerinduan masyarakat ini kita akan bareng-bareng bersama para partai politik religius tersebut. Sementara itu, Baca Abu Ulwi mengatakan ini sebagai amanah dan sebagai kader wajib melaksanakan dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Bahkan dirinya siap bersama dukungan masing-masing, insya Allah akan maju bersama Rio. Ditanya soal dukungan partai, kata Ulwi mengatakan 100% partai mendukungnya untuk maju di Pilkada 2024 ini. Bahkan selama ini proses rekomendasi masih berproses dan semoga berharap lancar sehingga sesuai dengan harapan dan cita-cita keilmuannya. Saya bahkan meyakini dirinya yakin akan bersama PKB dan P3 dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Situbondo. Demikian rekan Justina dapat kami laporkan dari Situbondo. Terima kasih rekan Nisi Hartono atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Alhamdulillah, ini sudah menjadi amanah. Saya sebagai kader wajib melaksanakannya dan berjuang sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Bismillah. Artinya sudah siap ya untuk mendampingi ya? Bersama seluruh dukungan dan para simpatisan kita semuanya, insya Allah kita siap Untuk dukungan partai sendiri seperti apa ini, Pak? 100% seluruhnya mendukung terhadap perusahaan ini. Luar biasa, di luar perencanaan panitia saya kira ini. Ya. Ini luar biasa, di ujung sana sampai ujung sana. Saya kira saya nggak bisa ngitung lah. Ya. Ini luar biasa. Harapannya gandeng dengan Mbak Ulvi ini. Ya, kita sejauh apa sama-sama ini? muda, Mbak Ulvi juga visioner banget dan seorang organisatoris yang mapan. Saya kira ini perpaduan yang komplit lah untuk persoalan kita kan di ceruk pemilih yang anak muda ya, generasi-generasi milenial, Gen Z. Tantangannya di situ. Karena Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah meresmikan jembatan Pulau Balang pada Minggu 28 Juli 2024 kemarin. Peresmian ini dikatakan merupakan penanda capaian perkembangan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara IKN. Jembatan yang dibangun sejak 2015 dan menghabiskan anggaran 1,4 triliun rupiah tersebut merupakan salah satu proyek strategis dalam mendukung konektivitas antar wilayah di Kalimantan Timur. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Dita Rahayu, wartawan Tribun Kaltim yang telah terhubung bersama kita. Silakan laporan Anda, rekan Dita. Ya baik, Justina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa jembatan Pulau Balang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu 28 Juli 2024 kemarin. Peresmian jembatan Pulau Balang ini, kata Presiden, merupakan penanda capaian perkembangan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Jembatan yang dibangun sejak tahun 2015 dan menghabiskan anggaran sebesar 1,4 triliun tersebut merupakan salah satu proyek strategis dalam mendukung konektivitas antar wilayah di Kalimantan Timur. Selain menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasar Utara, nantinya jembatan Pulau Balang juga akan menghubungkan Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Balai Besar Jalan Nasional Kalimantan Timur, Reza Setiawan, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan jembatan Pulau Balang sudah memasuki tahap akhir, yakni proses perbaikan visual, seperti pengecatan dan penambahan lampu di sisi bagian jembatan. Kemudian Reza juga menjelaskan bahwa manfaat utama dari pembangunan jembatan Pulau Balang adalah mempercepat akses dari Balikpapan menuju IKN atau Penajam Pasar Utara. Dan kata dia, jembatan tersebut juga dapat memangkas waktu perjalanan yang cukup signifikan. Dari yang sebelumnya 2,5 jam, sekarang hanya butuh 1,5 jam saja untuk sampai ke Ibu Kota Nusantara dari Kota Balikpapan. Jembatan tersebut menelan biaya sebesar 1,4 triliun dengan menggunakan anggaran dari Surat Berharga Syariah atau SBSN. Meskipun jalan tol yang menghubungkan jembatan belum sepenuhnya selesai, namun uji coba operasional dilakukan dengan rencana penggunaan terbatas hingga pekerjaan selesai. Demikian, Justina. Terima kasih rekan Dita Rahayu, wartawan Tribun Kaltim atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Informasi selanjutnya pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN 2024, PT BPR Bank Bulungan berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK Kaltim Kaltara serta pemerintah Kabupaten Pemkab Bulungan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi Hari Indonesia Menabung kepada anak usia sekolah. Hari pertama sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di Tebukayan pada Minggu 28 Juli 2024. Acara tersebut dihadiri oleh puluhan anak dari berbagai lembaga pendidikan anak usia dini, SD hingga SMP. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Desi Kartika Ayu, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Desi, silakan laporan Anda terkait informasi ini. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan dari Tanjung Selor. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2024, PT BPR Bank Bulungan ini berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kaltim Kaltara serta pemerintah Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi Hari Indonesia Menabung kepada anak usia sekolah. Hari pertama sosialisasi dan edukasi ini dilaksanakan di Tebukayan sejak kemarin pada tanggal 28 Juli 2024 bertepatan dengan momen CFD atau Car Free Day hingga hari ini, yaitu tanggal 29 Juli 2024. Pada acara tersebut, sosialisasi di Tebukayan kemarin diikuti oleh puluhan anak dari berbagai lembaga pendidikan anak usia, yakni mulai dari anak usia dini, SD, SMP, hingga anak-anak SMA. Acara berlangsung meriah yang diawali dengan senam pagi untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan dilanjutkan dengan penampilan berbagai tarian kreasi yang disuguhkan oleh masing-masing lembaga pendidikan hingga ditutup dengan drama teater oleh salah satu SMP dari Tanjung Selor. Di sela-sela pertunjukan seni tari, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh PT BPR Bank Bulungan dan juga OJK ini terkait dengan pentingnya memiliki tabungan untuk masa depan, rekan Justina. Di mana Direktur Utama atau Dirut PT BPR Bank Bulungan, Ibu Leni Marliana ini sempat menyampaikan bahwa pihaknya sebagai pelaku jasa keuangan ini akan terus berupaya memberikan edukasi dan juga literasi inklusi terkait dengan keuangan kepada anak-anak sejak usia dini. Dalam artian ini adalah terkait dengan manfaat dari menabung di bank. Oleh karena itu, rekan Justina, pihaknya menggandeng Otoritas Jasa Keuangan Kaltim Kaltara dan juga Pemkab Bulungan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulungan untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Leni ini juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dan juga edukasi ini menyasar anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Tanjung Selor, anak-anak pesisir di Desa Apung, dan juga anak-anak bangunan di Desa Wonomulyo yang rencananya akan dilakukan pada hari ini, siang ini sejak pukul 13 hingga nanti malam, rekan Justina. Secara market, Leni ini menargetkan untuk seluruh pelajar sekolah di Bulungan ini untuk dapat memiliki tabungan di BPR Bulungan. Namun lebih jauh ia lebih ingin memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk bijak dalam mengelola keuangan sejak usia dini. Dalam hal ini, rekan Justina, PT BPR Bank Bulungan telah menyiapkan sebuah produk simpanan pelajar atau yang biasa kita sebut dengan Simple, yang mampu mengcover segala kebutuhan anak dalam belajar menabung, yakni tabungan sahabat pelajar atau biasa disingkat dengan TSP. Untuk program TSP ini, rekan Justina, biaya administrasinya Rp0 atau gratis, di mana untuk setoran awalnya hanya ditarik Rp10.000 dan untuk setoran selanjutnya ini minimal di angka Rp5.000 dan juga angka-angka di atasnya. Sementara itu untuk Kepala Bagian Pengawasan Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kaltim Kaltara, Ali Ridwan ini menyampaikan bahwa pelaksanaan rangkaian Hari Anak Nasional ini serta Indonesia Menabung secara serentak ini memang dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sementara itu, PLT Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulungan atau Iwan Sugianta ini mengatakan bahwa Pemkab Bulungan sangat mendukung upaya dari PT BPR Bank Bulungan serta OJK dalam mendorong kepemilikan rekening pada setiap pelajar di Bulungan. Oleh karena itu, melalui Dinas Pendidikan Bulungan, Pemkab Bulungan akan berkomitmen turut mensukseskan program Simple tersebut. Iwan berharap agar seluruh peserta didik dapat memiliki rekening dan aktif menabung pada tahun ini. Demikian laporan singkat dari wartawan Tribun Kaltara. Saya kembalikan ke studio bersama rekan Justina. Terima kasih.
Terima kasih rekan Desi Kartika Ayu, wartawan Tribun Kaltara atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan Desi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pembalap asal NTB Arai Agaska Dibandi berhasil meraih podium 3 di race 2 Asia Road Racing Championship di sirkuit Mandalika pada Minggu 28 Juli 2024. Siswa SMA 6 Mataram ini naik podium di kelas AP 250 bersama rekan setimnya Yamaha Racing Indonesia, yaitu Muhammad Fairozi Torekotullah yang finish pertama. Pembalap Astra Honda Racing Team Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa finish di podium kedua. Selengkapnya, terkait informasi ini kita telah terhubung bersama rekan Sinto, wartawan Tribun Lombok. Rekan Sinto, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Ya, Tribuners, kabar membahagiakan sekaligus baik, terima kasih rekan Justina. Ya, benar sekali Tribuners, bahwasanya kabar mengembirakan datang dari pembalap muda ya asal NTB, yaitu Arai Agaska Dibandi Laksana, yang merupakan remaja berusia 15 tahun Tribuners yang berhasil meraih podium ketiga di ajang balapan Asia Road Racing Championship 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit Tribuners pada Minggu 28 Juli 2024 Tribuners begitu. Kabar ini tentunya menjadi luar biasa Tribuners, karena mengingat pembalap NTB satu-satunya ya yang berhasil podium pada ajang balapan ARC Mandalika yang kedua kalinya diselenggara di sirkuit Mandalika ini Tribuners begitu. Sementara itu Tribuners alias Isol Asmaya yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram harus kurang beruntung begitu ya, karena mengalami crash atau insiden di lap terakhir pada ajang balapan RRC 2024 atau Asia Road Racing Championship Tribuners, yang dimana ia turun di kelas UB 150 Tribuners begitu. Pada ajang balapan RRC Mandalika 2024 ini, Arai Agaska Dibandi Laksana Tribuners pada balapan kelas 250 cc ini Tribuners sangat mendominasi jalannya balapan Tribuners begitu. Bahkan sepanjang laps yang berlangsung selama 10 lap Tribuners, Arai Agaska selalu memimpin ajangnya balapan Tribuners, hingga akhirnya ia kemudian harus puas di posisi ketiga setelah kemudian rekan satu timnya yaitu Muhammad Fairozi berhasil menjadi podium pertama Tribuners, dan posisi kedua ditempati oleh Kiandra Ramadipa dari Astra Honda Racing Team Indonesia Tribuners begitu. Hal ini menandakan bahwasanya di kelas ini kemudian Indonesia berhasil memborong kelas AP 250 cc di ajang Asia Road Racing Championship 2024 ini Tribuners begitu. Arai Agaska Dibandi Laksana kepada Tribun Lombok mengatakan bahwasanya tidak mudah bagi dirinya begitu ya untuk kemudian berhasil podium Tribuners. Pada race pertama ia kemudian harus puas di posisi keempat Tribuners, namun ia kemudian bertekad ya menguatkan tekadnya Tribuners untuk mengharumkan nama NTB dan Indonesia Tribuners hingga akhirnya finish di posisi ketiga Tribuners. Pada balapan di lintasan Tribuners, Arai Agaska sempat mengalami kendala masalah mesin Tribuners begitu, yang mengatakan spin mesinnya sudah bahkan tidak kuat atau capek ya dalam bahasa dari Arai, dan juga ia juga sempat mengalami kendala angin Tribuners, yang dimana pada tikungan 10 sirkuit Mandalika ia anginnya cukup kencang sehingga kemudian menghambat pergerakan atau kecepatan dari motornya atau kuda besinya sendiri Tribuners begitu. Namun Arai Agaska kemudian melakukan gaspol atau push up ya, terus melakukan push up motornya, terus melakukan gaspol motornya hingga akhirnya kemudian finish di posisi ketiga Tribuners. Tampak kemudian Indonesia Raya berkumandang di podium ya di sirkuit internasional Mandalika Tribuners begitu. Lebih lanjut Arai mengatakan bahwasanya dirinya ke depan kemudian menargetkan ya, kemudian untuk ikut lagi balapan ARC kemudian di Thailand, dan kemudian diakhiri di seri yang terakhir Tribuners di kalau nggak salah di Jepang Tribuners. Kemudian selanjutnya ia kemudian akan ikut pula ya di ajang balapan Mandalika Racing Series Tribuners, sebagai yang dimana itu merupakan ajang bagi dirinya begitu Tribuners untuk kemudian melatih ya kemampuannya balapan untuk bersiap-siap di ajang Asia Road Racing Championship 2024 Tribuners begitu. Sekian rekan Justina. Terima kasih rekan Sinto, wartawan Tribun Lombok atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Kedua orang tua Arai yang telah mensupport Arai, dan terima kasih juga kepada tim dan terima kasih juga kepada seluruh warga Lombok dan Bapak Dr. Jack juga Ketua MNTB yang telah
mensupport Arai. Are tadi sempatkan mendominasi race, namun akhirnya finish di posisi ketiga. Apa kira-kira mungkin tadi di balap di Sepalah ya, seperti apa? Tadi Arai rasa sih ada di mesin Arai sudah capek. Iya. Di depan race Kan tahun kedua kan, jadi banyak rintangan atau challenge in the first year, dan kelihatan in the second year everything run quite smoothly ya. So for that big thank you to MGPA ITBC karena pelaksanaan yang bagus, tim tidak ada komplain, kami cukup gembira. Kesan apa yang selama 2 tahun Apa ya? kesan apa ya? Sehingga memberikan kepercayaan kembali kepada Mandalika untuk mengadakan race. Ya, jadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Republik Indonesia menandatangani MOU dengan DPP LDII untuk mempercepat penurunan stunting di Ponpes Wali Barokah Kota Kediri pada Sabtu 27 Juli 2024. Penandatanganan MOU dilakukan Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto Wardoyo, bersama dengan Ketua Umum LDII, Kiai Haji Insinyur Kriswanto Santoso. Pada acara tersebut juga digelar webinar pengenalan penyebab dan pencegahan stunting menuju terwujudnya generasi sehat dan cerdas Indonesia Emas 2045. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Didik Mashudi, wartawan Tribun Mataraman, yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Didik, silakan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang Tribuner, selamat siang Justina. Pada hari Sabtu Minggu kemarin telah berlangsung penandatanganan Memorandum of Understanding antara BKKBN RI dengan DPP LDII yang berlangsung di Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri. Nah, pada MOU ini merupakan kerjasama atau sinergitas ormas keagamaan dengan BKKBN untuk melakukan pencegahan stunting sehingga generasi Indonesia menyambut generasi emas Indonesia. Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto Wardoyo, SPUG, dan juga Ketua Umum DPP LDII, Kiai Haji Insinyur Kriswanto Santoso. Pada kegiatan ini juga dilakukan pemeriksaan santri-santri perempuan dengan pemeriksaan kesehatan, termasuk diantaranya pengetesan tensi dan darah daripada para santri, dan juga kalau ditemukan ada santri yang kurang kesehatannya, dilakukan pemberian obat-obat dan juga pemberian tablet tambah darah. Pada kesempatan ini, Kepala BKKBN RI menyampaikan bahwa menyambut untuk mencegah stunting perlu dilakukan sinergitas dengan berbagai unsur supaya gemanya atau gaungnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Karena pencegahan stunting ini harus dilakukan sebelum pernikahan. Itu harus sudah dimulai pencegahan stunting dengan pemeriksaan kesehatan calon mempelai, bagaimana kesehatannya, terus kemudian pada umur 0 sampai dengan 5 tahun, para balita-balita ini juga harus mendapat asupan gizi yang baik sehingga melahirkan generasi emas yang akan mengelola Indonesia di masa mendatang. Pada kesempatan itu juga Ketua DPP LDII, Kiai Haji Insinyur Kriswanto Santoso, menyambut baik kegiatan MOU yang dilakukan BKKBN dengan DPP LDII, karena ini merupakan salah satu kegiatan yang telah dianggotakan lama oleh DPP LDII dari Korbit Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Korbit Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga sangat sinergis sekali kegiatan ini memberikan upaya untuk mencegah stunting di seluruh Indonesia.
Demikian laporan kami dari Kota Kediri, Jawa Timur. Selamat siang, Justina. Baik, rekan Dimas Sudi, selamat siang, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama narasumber terkait. Itu diikuti oleh seluruh pondok-pondok pesantren di Indonesia, DPD dan DPW seluruh Indonesia, dan juga lembaga-lembaga pendidikan kita di Indonesia. Itulah kenapa kita pusatkan di Kediri, karena gaungnya kami berharap juga ini akan menjadi luar biasa di seluruh Indonesia. Terlebih dahulu saya menjadikan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah atas kepaling Allah sehingga sebuah program yang dicanangkan, dan untuk itu saya harus bersyukur, berterima kasih. Ini merupakan kerja bareng dari dua korbit sebetulnya. Yang pertama korbit pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, Ibu Dr. Siti Nurhanisa Purbamantik. Ini ketua korbitnya di belakang Pak Aso. Yang laki-laki baik juga ditemukan dengan perempuan yang baik dan berjodoh dengan yang baik-baik. Ini yang dilakukan teman-teman LDI sudah luar biasa. Kenapa saya sangat ternyuh dengan ini? Karena hari ini mohon izin Pak Kiai, generasi kita ini mendekati aging population. Jadi populasi yang tua itu banyak, populasi yang muda-muda mulai masih banyak. Tapi 10 tahun lagi kita itu harus menanggung beban orang-orang tua, di mana orang tua kita itu cirinya pendidikannya rendah, ekonominya rendah, sehingga mereka harus ditopang. Kalau generasi muda ini generusnya ini lembek, seperti katakanlah seperti generasi stroberi yang lembek, waduh kita khawatir sebetulnya nanti siapa yang menopang generasi tuanya. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mendatangi Kampung Kayu Tangan Heritage Kota Malang pada Minggu 28 Juli 2024. Didampingi PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Sandiaga Uno juga melihat dan meninjau satu persatu stand pameran produk unggulan dari 10 desa wisata terbaik di Jawa Timur, termasuk Kayu Tangan Heritage. Dalam kunjungannya itu, Sandiaga Uno mengapresiasi terhadap progres pariwisata yang ada di Kampung Kayu Tangan Heritage Kota Malang. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Kuku Kurniawan, wartawan Tribun Jatim yang telah terhubung bersama kita. Rekan Kuku, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Tribuners maupun Justina, bahwa dalam kunjungannya tersebut Sandiaga Uno mengapresiasi terhadap progres pariwisata yang ada di Kampung Kayu Tangan Heritage Kota Malang. Dan sebagai informasi, ini adalah kunjungan kali kedua Sandiaga ke Kayu Tangan Heritage setelah sebelumnya dilakukannya pada Minggu tanggal 16 bulan April 2023 lalu. Dan sebagai informasi juga, Kampung Kayu Tangan Heritage telah meraih prestasi juara 5 Anugerah Desa Wisata Ter-Indonesia atau ADWI tahun 2023 kategori digital dan kreatif. Dan menurut Sandiaga, dia merasa saat pertama kali datang ke Kayu Tangan Heritage tersebut, dia merasa ada yang spesial sekali di Kayu Tangan Heritage tersebut. Dan dia melihat bahwa di dalam pasar yang ada di dalam Kampung Kayu Tangan Heritage sangatlah bersih. Dan masyarakatnya juga sangat partisipatif. Dan berkat adanya Kayu Tangan Heritage inilah Kota Malang juga meraih prestasi sebagai kota terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD tingkat nasional tahun 2024. Dan Sandiaga merasa bersyukur bahwa program yang ia dorong melalui ADWI telah membuahkan hasil di tingkat nasional. Dan pihaknya ingin mendorong agar Kampung Kayu Tangan Heritage Kota Malang untuk bisa naik ke level internasional, yaitu dengan mengikuti beberapa ajang perlombaan desa wisata se-ASEAN, termasuk juga se-Asia dan tingkat dunia. Dan dalam kesempatan tersebut, Sandiaga juga berharap di Malang dapat terwujud adanya event sport tourism, karena e-sport tourism memiliki peluang besar dalam mendorong dan mengenalkan pariwisata khususnya ke wisatawan mancanegara. Dan menurut Sandiaga, Malang ini dirasa cocok untuk menggelar sport tourism karena udaranya sangat nyaman untuk berolahraga. Dan dia menggagas adanya olahraga maraton. Jadi dia meminta agar di Malang Raya terdapat
olahraga maraton yang melintas dari start dari Kota Batu, melintasi Kota Malang dan finishnya di Kabupaten Malang. Namun pihaknya juga menekankan agar hal itu terwujud, ia menekankan perlu adanya koordinasi lebih lanjut antar kepala daerah di Malang Raya. Sementara itu, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mendukung penuh terselenggaranya event sport tourism di Malang Raya. Dan pihaknya juga mengaku siap untuk menggelar event sport tourism tersebut. Dan menurutnya, Pekan Olahraga Provinsi atau Provos Jatim 9 yang akan digelar pada tahun 2025 esok, termasuk sport tourism. Dan memang pihaknya seiring sejalan dengan kepala-kepala daerah lainnya, termasuk kepala daerah Kabupaten Malang maupun Kota Batu. Begitu, Justina. Baik, rekan Kuku Kurniawan, wartawan Tribun Jatim, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Bupati Malang Sanusi memberangkatkan jalan sehat dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di Desa Saptarenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Minggu 28 Juli 2024. Kegiatan ini juga diselingi sosialisasi gempur rokok ilegal. Jalan sehat ini diikuti kurang lebih sebanyak 8.000 warga desa Saptarenggo dan sekitarnya. Dengan begitu, adanya sosialisasi gempur rokok ilegal dapat tersampaikan secara langsung kepada masyarakat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Lulul Isnainiyah, wartawan Surya Malang. Rekan Lulul, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya sampaikan, sosialisasi gempur rokok ilegal terus dilakukan di wilayah Kabupaten Malang. Kemarin, sosialisasi gempur rokok ini dilakukan pada Jalan Sehat untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, tepatnya dilakukan di Desa Saptarenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dalam kegiatan ini, kurang lebih diikuti oleh 8.000 warga Desa Saptarenggo dan sekitarnya, dengan harapannya banyaknya massa yang hadir dalam jalan sehat ini sehingga sosialisasi gempur rokok ilegal dapat tersampaikan secara langsung kepada mereka. Bupati Malang Sanusi mengatakan sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau memperjualbelikan rokok ilegal, di mana ia mengatakan rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai ini dapat menghambat pembangunan daerah dan nasional. Sementara itu, menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Firmando Asiolan Matondang, mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan penegakan hukum dari Satpol PP. Intinya dalam penegakan hukum ini, dari penyampaian informasi ada kegiatan sosialisasi baik melalui kesehatan, yakni yang seperti dilakukan kemarin, olahraga, jalan santai, kesenian, sobo pasar, sobo kampung, dan pembinaan SRT. Penegakan dilakukan karena peredaran rokok di Kabupaten Malang ini cukup marak. Firmando mengatakan bahkan kemarin pihaknya bersama Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal, di mana ia telah mengamankan 700 bungkus rokok ilegal. Rokok tersebut didapatkan dari 2 titik di wilayah Kabupaten Malang, namun ia tidak menyebutkannya di mana kecamatan yang menjadi prioritas dari pengamanan rokok ilegal tersebut. Kemudian rokok itu diamankan, yang informasinya akan diperjualbelikan di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya. Maka dari itu, dengan adanya sosialisasi ini, Firmando berharap masyarakat dapat mengenali ciri rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Sementara itu, menurut Hendrik Hermawan, dari Fungsional Ahli Pratama Bea Cukai Malang menambahkan dalam kegiatan ini pihaknya akan mensosialisasikan apa perbedaan dari rokok ilegal dan juga legal. Berdasarkan ciri-cirinya, ia mengatakan bahwa rokok ilegal itu beredar di mana rokok polos atau rokok yang tidak ada pita cukainya. Kemudian rokok yang dilekati pita cukai palsu. Ketiga, rokok yang dilekati pita cukai bekas. Kemudian rokok dilekati pita cukai tidak sesuai peruntukannya. Dan yang terakhir, rokok dilekati pita cukai yang tidak sesuai personalisasinya. Dari ciri-ciri tersebut, Bea Cukai berharap masyarakat akan mengenali dan mengetahui perbedaan dari rokok ilegal dan juga legal. Baik, demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan dari Anda, rekan Lulul Isnainiyah, wartawan Surya Malang. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, kebaikan dibalas kejahatan. Begitu perbuatan yang dilakukan RE berusia 15 tahun, warga desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Ia tega membunuh seorang kakek bernama M. Tajudin Anwar yang tinggal satu desa dengannya dengan cara cukup sadis. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Hanani, wartawan Banjarmasin Post untuk Anda. Rekan Hanani, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners. Seperti disampaikan Justina tadi, peristiwa itu sempat menghebohkan warga desa Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, di mana seorang kakek bernama Muhammad Tajudin Anwar yang tinggal satu desa dengan tersangka itu dibunuh dengan cukup sadis ya. Kebaikan korban meminjamkan sepeda motor kepada tersangka itu malah disalahgunakannya dengan menggadaikannya kepada pihak lain. Kemudian uang 1.800.000 yang dari hasil gadai tadi dipakai oleh pelajar salah satu SMK itu untuk membeli sabu-sabu atau sabu ya. Berdasarkan keterangan Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Muhammad Yakin Rusdi didampingi Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan AKP Widodo Saputra, dalam keterangan persnya hari ini Senin 29 Juli 2024 menjelaskan karena tidak bisa mengembalikan sepeda motor korban dan uang gadai telanjur habis buat beli sabu, tersangka akhirnya melakukan pembunuhan atau menghabisi korban dengan cara memukulnya. Peristiwa itu terjadi pada 23 Juli 2024 sore, di mana saat korban menjemur pakaian, tersangka memukulnya dengan linggis di bagian bahu. Selanjutnya mulut korban diikat dengan tali hingga ke telinga dan kepala bagian belakang. Setelah korban tak berdaya, tersangka lalu menyeret tubuh kakek tersebut sekitar 17 meter ke belakang rumah. Nah, selanjutnya tubuh korban dimasukkan dalam lubang kecil yang tersedia di semak belukar belakang rumah korban, lalu ditutup dengan tanah dan di atasnya diberi ranting-ranting pohon bambu dan kayu seperti itu. Sedangkan bagian kaki dibiarkan menyembul. Diketahui rumah korban cukup jauh dari rumah warga sehingga tak ada